mempunyai entrepreneur yang bisa mengembangkan industri pariwisata di tempat lokasi. Apakah itu restoran, catering, kuliner, hotelnya sendiri, hospitality, transportasi, tour guide. Ini multiplier effect-nya luar biasa. Begitu kita mulai ada didatangi oleh tamu-tamu. Di Kementerian Pariwisata ini, saya rasa Menteri Pariwisata pertama yang melahirkan konsep ini. Menurut saya dia melahirkan suatu konsep yang bagus ya, sederhana untuk dimengerti dan sangat tepat kepada bagaimana kita memikirkan pariwisata. Sabta pesona istilahnya. Jadi ada 7 hal yang akan membuat kita berhasil di dalam pariwisata. Ya, destinasi kita harus aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah. Nah, di sini ramah hospitality itu sangat penting ya. Kita bicara SDM pariwisatanya. Kalau 6 itu terpenuhi, maka yang ke-7 tercapai, yaitu kenangan. Ya, kenangan sehingga tamu itu nyaman, tamu itu ingin kembali lagi dan akan bercerita ke teman-temannya untuk kembali lagi. Ya, itu sederhana. Tapi itulah yang menjadi PR bagi semua daerah yang ingin mengembangkan pariwisata. Dan tentunya kita harus promosi tempat kita. Jadi bagaimana kita bercerita mengenai tempat kita, ya, sejarahnya. Saya pun baru baca bukunya Pak Aman mengenai daerah ini. Jadi baru juga mulai memahami sejarah dari daerah ini. Bahwa di sini sebetulnya sejarah dari aspek religinya sangat kuat, dari warisan budayanya juga kuat, dan dari alamnya juga banyak yang bisa kita ketahui. Tapi cerita ini harus bisa dikemas. Nah, dari mahasiswa-mahasiswa pasti juga memahami. Cara kita bercerita sekarang tidak cukup dengan hanya buku ataupun brosur, ya. Bagaimana kalau kita bikin website? Bagaimana kalau kita bikin online information mengenai potensi dari daerah wisata kita dan seterusnya? Ini yang menjadi tantangan bagi pariwisata. Nah, di mana masuknya ekonomi kreatif atau industri kreatif? Kita sebenarnya tidak mengada-ngada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dilakukan secara sadar dengan memahami pentingnya ekonomi kreatif bagi Indonesia, ya, dan potensi yang ada di Indonesia. Kita bisa bertanya, apa sih itu ekonomi kreatif? Pada dasarnya ekonomi kreatif adalah bagaimana kita menciptakan nilai tambah, nilai ekonomi, nilai yang non ekonomi seperti kebanggaan dan kebudayaan, mempertahankan kebudayaan berdasarkan informasi, pengetahuan dan teknologi yang sudah ada, ya. Dalam arti lain, di sini sudah ada warisan budaya bordir, sudah ada warisan budaya payung gelis maupun kelompen gelis, ya. Tapi ini yang bisa dikembangkan bukan seperti yang dahulu, tapi kalau kita lihat tadi yang di depan, itu sudah dikembangkan, sudah ada kreativitas dan inovasi yang ada. Tadi ada yang pakai payung di dalam produknya, ya. Jadi ini yang dimaksud, sebelumnya sudah ada contoh industri kreatif yang di depan, sehingga harganya nilainya tambah, harganya nambah. Dan dengan melakukan itu kita akan menarik pariwisata juga, ya. Jadi kita mempunyai mempunyai kepercayaan dan keyakinan bahwa pariwisata itu adalah gerbang terdepan di dalam mempertahankan warisan budaya kita, ya. Karena disitulah kalau kita ada perkembangan di pariwisata, di mana akan ada tamu yang datang dan kita ingin memamerkan, kita ingin mengembangkan yang kita ingin sambut tamu-tamu kita, baik kuliner, karya-karya tradisional kita, souvenir, kerajinan, industri kreatif, itu semua akan berkembang. Dan itulah yang begitu ada nilai ekonominya, itu adalah cara yang paling baik untuk mempertahankan warisan budaya kita, ya. Dan
kita mempertahankannya bukan pada bentuk asli atau tradisionalnya, itu juga tetap penting, tetapi kita kembangkan, termasuk kita mengintegrasikannya dengan teknologi ataupun pengetahuan yang lebih baru, tetapi jati diri ataupun keaslian dari warisan budaya itu masih akan kelihatan. Ya. Jadi itu sebetulnya yang inti dari industri kreatif. Dan saya baru dari Pangandaran, kami juga ada cerita menarik di mana mereka mengalami bencana yang namanya tsunami. Begitu terjadi tsunami, pariwisata menjadi salah satu jawaban untuk mereka bisa keluar dari krisis yang disebabkan oleh bencana alam yang namanya tsunami. Dan apa yang terjadi pada saat membangun kembali pariwisata, dibangun kembali juga budaya, warisan budaya seperti renggong gunung, ya, dan banyak lagi souvenir yang dikembangkan, warisan budaya yang dikembangkan dalam rangka pariwisata. Jadi itulah sebetulnya alasan dasar mengapa pariwisata dan ekonomi kreatif itu seperti bagian yang sama. Kalau pariwisatanya berkembang, pasti industri kreatif seperti ini mungkin juga ada yang bertanya, ada apa aja sih yang dimaksud dengan industri kreatif? Kalau di dalam kementerian kami kita ada 15 industri kreatif yang kita telah identifikasi. Arsitektur, desain, fashion, film, kerajinan, kuliner, musik, pasar seni, penerbitan dan percetakan, periklanan, permainan interaktif, riset dan pengembangan, seni pertunjukan, teknologi informasi, TV dan radio. Jadi 15 subsektor dari industri kreatif yang kita melihat berpotensi untuk Indonesia. Untuk Tasikmalaya, saya yakin fashion, film, kerajinan, kuliner, musik, pasar seni, seni pertunjukan itu pasti bisa dikembangkan dan di sini ada pusat-pusat industri kreatif. Dan sebetulnya pada waktu kita mengembangkan ekonomi kreatif dan industri kreatif di 2007-2008, yang paling jelas menyambut baik itu adalah Jawa Barat. Jawa Barat itu mengeluarkan cetak biru pengembangan ekonomi kreatif Jawa Barat. Dan kalau saya tidak salah ingat, masing-masing daerah sudah dipilih unggulan-unggulannya. Misalnya kalau saya tidak salah Ciamis ada sentra animasi ya, kalau saya tidak salah. Mereka mencoba juga mengembangkan Cimahi ya. Kemudian di sini yang jelas kerajinan bordir dan seterusnya, dan kuliner. Jadi sudah diidentifikasi unggulan-unggulan industri kreatif yang ada. Nah sekarang bagaimana kita dorong dan bagaimana itu dikaitkan juga dengan pariwisata. Karena saya bisa kasih angka di dalam presentasi, nanti saya tinggalkan presentasinya, bahwa baik pariwisata maupun ekonomi kreatif dampak ekonominya itu besar, ya. Kalau pariwisata menyumbang 4% terhadap PDB kita. Kalau ekonomi kreatif itu 7% dari PDB kita disumbang dari ekonomi kreatif, ya. Dan sumbangan terhadap penyerapan tenaga kerja juga besar. Ya, jadi kalau pariwisata itu kontribusi kepada ekonomi kita 642 triliun, pariwisata 347 triliun secara langsung. Kalau secara tidak langsung juga sekitar 700 triliun karena dampak multipliernya. Devisanya hampir 20 miliar yang disumbang dari kedua sektor ini. Untuk tenaga kerja mungkin sekitar hampir 20% juga yang disumbang dari dua sektor ini. Jadi dari segi ekonominya sangat menjanjikan. Namun seperti saya telah tegaskan tadi, ekonomi kreatif dan pariwisata penting bukan saja karena sumbangan ekonominya, ya, tetapi dia mempunyai dampak sosial karena langsung kepada masyarakat, langsung kepada komunitas yang terkait. Ya. Banyak sekali yang levelnya adalah UMKM dan seperti pariwisata yang berkelanjutan, yang langsung kepada desa wisatanya, langsung kepada perkembangan di sekitar lokasi wisatanya. Itu dampak sosialnya dan dampak di luar dampak ekonominya pasti positif. Di samping itu
mengangkat citra dan identitas bangsa. Ya. Bagaimana pariwisata ataupun ekonomi kreatif mengangkat sebuah negara. Kalau kita pengen ke Amerika sebetulnya karena ada Hollywood, atau kita pengen ke Korea karena ada Gangnam atau karena ada K-pop. Ya, jadi suatu hari kita ingin orang datang ke Tasik untuk mencari apa? Mungkin mencari payung, mencari bordir, atau mencari kuliner, gitu ya. Karena itulah yang mengangkat tempat kita. Berkembangnya pariwisata dan ekonomi kreatif juga akan mendorong inovasi dan kreativitas di suatu tempat, ya. Dan memperbaiki iklim bisnis. Jadi ini semua di luar kontribusi ekonomi. Dan ada satu hal lagi yang menarik. Industri kreatif menggunakan sumber daya yang terbarukan. Jadi nggak pernah habis. Karena apa? Sumber daya utamanya adalah manusia. Ya, jadi orang kreatif sumber daya utamanya. Orang kreatif selama idenya berkembang terus tidak akan pernah habis. Ya. Nah, itulah yang menjadi salah satu yang sangat penting di dalam mendorong pariwisata dan ekonomi kreatif ke depan. Kalau kita bertanya, apa yang menjadi tantangan bagi pariwisata dan ekonomi kreatif? Kalau kita bicara ekonomi pariwisata, kita sudah tadi menyebut infrastruktur. Biasanya yang muncul pertama itu infrastruktur. Baik infrastruktur konektivitas udara, darat, maupun telekomunikasi. Ya, itu di dalam daya saing pariwisata muncul tidak terlalu bagus. Indonesia tidak muncul terlalu bagus. Tapi kalau kita tanya daya saing kita untuk pariwisata itu yang kuat di mana? Yang kuat adalah aset kita yang dapat menjadi daya tarik wisata. Ada dua yang penting untuk sumber daya alam, jadi keindahan alam kita, ya. Dan kedua adalah warisan budaya kita. Jadi kalau di dalam ranking daya saing dari 140 negara yang disurvei, kita nomor 17 untuk keindahan alam dari 140 negara. Kalau untuk warisan budaya kita 39. Jadi sangat kompetitif. Dan yang menarik, kita sangat kompetitif untuk value for money. Ya, jadi dianggap untuk jalan-jalan ke Indonesia itu bukannya murah ya, tapi untuk uang yang dikeluarkan mereka mendapat sesuatu yang worth it atau luar biasa bagus bagi mereka. Jadi ini yang peta daya saing Indonesia. Jadi kita ketahui bahwa yang satu lagi yang kita tidak terlalu baik, kebersihan dan kesehatan. Ya. Nah, di sini isu kebersihan menjadi sangat penting kalau kita bicara daya saing pariwisata. Bagaimana dengan pengembangan dari industri kreatif? Sebetulnya hampir mirip dengan masalah UMKM secara umum. Tetapi kalau untuk industri kreatif ada tambahan-tambahan masalah yang dihadapi. Ya, ada 5 tantangan yang dihadapi di dalam pengembangan industri kreatif terutama, dan ada kemiripan dengan yang seperti yang dihadapi oleh UMKM. Pertama adalah akses kepada sumber daya dan teknologi. Ya. Sumber daya itu bisa misalnya kayu atau kain atau benang. Ya. Kalau kita perajin kecil, seringkali kita mengalami kesulitan kalau kita ingin beli kain untuk digunakan dalam kerajinan kita. Apalagi teknologi yang kita perlukan untuk kita bisa bersaing. Kedua adalah akses kepada pembiayaan. Ketiga, akses pasar. Ya, ini semua yang terkait dengan UMKM juga mengalami hal yang sama. Keempat adalah bagaimana kita kembangkan industri kreatif itu agak beda dengan kita kembangkan industri seperti biasa. Karena banyak isu desain, konten, dan bagaimana kita melakukan kemasan yang lebih baik, ya. Dan juga memanfaatkan teknologi informasi, teknologi produksi, dan segala macam teknologi dengan lebih baik. Belum lagi sarana dan prasarana untuk bisa industri kreatif itu eksis, ya. Kalau kita kembangkan seni pertunjukan, tapi tidak ada tempat untuk mereka melakukan performance, mereka juga tidak bisa berkembang. Jadi misalnya peran daripada gedung atau taman budaya atau tempat kesenian
itu sangat penting ya. Maka itu semoga Komisi 10 akan bisa mendukung pengembangan dari sarana untuk kita bisa melakukan pertunjukan, untuk film bisa dilihat, untuk produk-produk kreatif bisa juga dipamerkan dan dibeli ya. Ini bagian dari pengembangan yang penting. Terakhir, ini yang mungkin beda dengan industri biasa, bagaimana menguatkan lembaga dalam pengembangan industri kreatif. Salah satu yang paling pokok adalah proteksi terhadap hak kekayaan intelektual. Nah, ini yang selalu menjadi concern dari orang-orang kreatif. Bagaimana kalau desain saya diambil, dicontek tanpa memberi apa-apa ke saya ya? Jadi bagaimana saya bisa melindungi karya saya, desain saya, ciptaan saya? Ini adalah yang penting, karena disitulah bagaimana orang kreatif bisa mendapat nilai ekonomi dan nilai tambahnya. Jadi penguatan lembaga dari pemerintah dan penguatan lembaga di masyarakat. Suatu hal yang menarik yang saya amati dalam beberapa tahun mengembangkan industri kreatif, yang kalau industri manufaktur atau industri terkait dengan pertanian itu jelas pelakunya petani dan biasanya ada kelompok tani. Kalau industri biasanya ada asosiasi-asosiasi yang terkait dengan sektor-sektornya. Kalau ekonomi kreatif, mereka tuh awalnya eksis sendiri. Seniman itu eksistensinya biasanya agak sendiri, tidak mau berkumpul, tidak mau bergabung. Tapi lama-lama muncul komunitas-komunitas, ada komunitas animasi, ada komunitas fotografi, komunitas tari ini, musik ini. Biasanya mereka berkelompok dengan komunitas, tapi komunitasnya sangat demokratis. Tidak pernah mau ada ketua, tidak mau ada wakil ketua atau bendahara. Biasanya equal ya, saling tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Nah, beda dengan komunitas yang lain. Tapi ternyata setelah kita dorong untuk berbentuk dan berorganisasi, mereka mulai menyadari bahwa ternyata penting untuk supaya bisa menyampaikan aspirasi kepada siapapun yang mereka ingin sampaikan, apakah Pemda, apakah pemerintah pusat, atau saling antara komunitas. Dan satu hal lagi yang menarik, mengapa mengembangkan komunitas ini penting dan menciptakan tempat untuk mereka bertemu itu penting, karena pada akhirnya yang tertimbul adalah kolaborasi ya, antar komunitas kreatif ya. Jadi misalnya orang bikin film pasti dia perlu lagu ya, orang bikin kerajinan dia perlu, dan juga orang yang bisa membuat desain, membuat kemasan ya, dan seterusnya. Jadi ternyata kolaborasi antar komunitas kreatif itu menjadi penting. Jadi kami selalu mengusulkan kepada pemerintah daerah yang ingin mengembangkan industri kreatifnya, ciptakanlah tempat untuk mereka bertemu ya, bisa dan umumnya itu di tengah kota sangat baik. Tempat untuk bertemu, tempat untuk dilakukan pelatihan, tempat untuk melakukan pameran atau pertunjukan, dan sebisa mungkin biayanya dibebaskan ataupun rendah ya. Dan ini menjadi tempat publik untuk kreativitas bisa tumbuh. Itu ternyata sangat penting, dan itu akan menciptakan pusat-pusat kreatif. Jadi mungkin kalau di Tasikmalaya ada pusat kreatif untuk payung, untuk bordir, untuk makanan, ada di mana-mana. Itu masing-masing itu perlu dikembangkan sentra kreatifnya, tapi bisa juga dan tetap ada harus tempat di mana mereka bisa diciptakan untuk bertemu ya. Dan disinilah untuk kita memfasilitasinya menjadi lebih mudah. Universitas juga bisa berperan dalam hal ini untuk pelatihan, untuk kurikulumnya diarahkan kepada keterampilan yang diperlukan untuk industri kreatif, termasuk entrepreneurship ya. Akhirnya orang kreatif itu banyak, ada yang bisa berbisnis tapi ada juga yang tidak berbisnis ya. Jadi bagaimana orang kreatif juga bisa mungkin berpartner dengan yang entrepreneur untuk akhirnya ide-ide kreatif itu bisa mempunyai nilai ekonomi. Jadi itu yang menjadi PR besar untuk pengembangan industri kreatif. Kita punya
banyak program yang bisa diikutsertakan oleh kampus ini maupun oleh wilayah Tasikmalaya. Saya hanya ingin memberi contoh terakhir beberapa industri kreatif kita yang sudah berhasil menembus dunia. Ya, mungkin salah satu yang terkenal itu adalah awalnya mulai dari buku Laskar Pelangi karangan Andrea Hirata yang sudah menang Book Award di New York dan sudah diterjemahkan di dalam 23 bahasa, ya, dan sudah menjadi film. Dan waktu film itu dibuat di Belitung, angka pengunjung ke Belitung naik 1.800%. Ya. Jadi dampak dari suatu film kepada pariwisata itu luar biasa, ya. Dan sekarang sudah ada juga museum di sana, museum Laskar Pelangi dan seterusnya. Jadi itu kolaborasi dan lagu, ya, untuk lagu Laskar Pelangi. Mungkin anak-anak adik-adik kita harusnya hafal lagu Laskar Pelangi. Jadi ini kolaborasi antara musuh. Berikutnya ini ada suatu pameran seni rupa yang paling bergengsi di dunia, namanya Venice Biennale. Untuk pertama kalinya kita ikut tahun lalu dan membawa 3 perupa kita. Berikutnya ini artis terkenal di Indonesia, pelukis terkenal di Indonesia, namanya Eko Nugroho, masih muda, baru 36 kalau saya tidak salah umurnya. Dia dipilih, ada 10 artis dipilih dari seluruh dunia oleh Louis Vuitton untuk membuat lukisan yang akhirnya dibuat di atas shawl merek Louis Vuitton, merek bergengsi. Berikutnya ini pembuat sepatu dari Bali, Nilu Jelantik, yang sepatunya sudah dipakai oleh selebriti dunia seperti Cameron Diaz. Berikutnya ini juga tas yang benar-benar menggunakan kerajinan dan keahlian detail, ya, yang ada di artisan ataupun perajin Indonesia dengan membuat suatu tas dengan merek tas Sabata yang juga sudah go internasional. Berikutnya ini Tex Safario, desainer terkenal kita yang baru 24 tahun dan dari Jakarta Fashion Week akhirnya diambil desainnya oleh orang-orang terkenal seperti Lady Gaga. Berikutnya ini salah satu program kita yang dimana kita selama 6 bulan bersama-sama dengan semua ahli tata boga dan semua orang yang terkait. Saya minta mereka untuk memilih 30 ikon kuliner Indonesia. Saya tadi ngecek, maaf tidak ada dari Tasik. Yang paling dekat adalah ayam goreng lengkuas Bandung. Coba, next, ya. Jadi ada 30 makanan, minuman, dessert, dan seterusnya. Dan yang paling penting adalah berikutnya, nasi tumpeng. Yang memiliki nasi tumpeng hanya Indonesia. Malaysia tidak memiliki nasi tumpeng. Jadi ini harus menjadi ikonik kita. Jadi rendang, Malaysia juga punya si rendang walaupun beda. Maka itu kita taruh di sini rendang Padang, gitu ya. Jadi dengan resep yang jelas, konten yang jelas, bagaimana 30 makanan ini dipilih. Satu, mudah disukai oleh orang yang bukan dari daerah kita. Kedua, bumbu dan bahan-bahannya mudah diperoleh. Ketiganya yang paling penting, ada cerita di belakang makanan itu. Ya, disinilah warisan budaya bercerita. Ya. Nah, next step-nya apa ke daerah? Kita ingin, kalau kita, ini kan bagian dari bagaimana kita menceritakan dan membranding daerah kita. Pilihlah Tasikmalaya, 30